Dibengak tegak-tegak oleh Husni Zarhud. Bengak. Kata bengak itu artinya bodoh, bego, atau tak nyambung. Kata itu masih dipakai di banyak daerah pesisir, khususnya di negeri Melayu ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin kita tak berjumpa dengan kata itu. Tapi di dalam keseharian masih terdengar di mana-mana. Ah, pembengak rupanya budak tuh. Atau, alah, itu bengak dia saja. Dan yang terakhir, sesekali kita pernah juga mendengar seperti nasib yang sedang dialami oleh kawan saya Mahmud. Menurut pengakuannya, kawan saya itu sudah dibengak dengan tegak-tegak. Apa pula dengan tambahan kata tegak-tegak di belakangnya? Itu maknanya dia sudah dibodoh-bodohi secara langsung. Pembodohan yang dilakukan di depan dia tanpa orang lain dan ketika dia sedang sadar-sadarnya. Begitu yang selalu diucapkan orang kalau mereka mengalami sebuah kejadian yang dilakukan orang lain langsung kepadanya. Tanpa segan silu, tanpa malu-malu. Contoh kalimat kejadian itu misalnya begini. Dia ajak saya ngopi. Dia bilang, dia yang akan membayar kopi kami ini. Setelah minum dan berbual panjang, bercerita pula dia lagi banyak uang. Tiba-tiba dia pergi dengan tenang. Tak ada pun ditinggalkannya uang. Nah, itu namanya tegak-tegak. Saya telah dibengak. Saya belum bertemu Mahmud. Ini karena saya membaca status di media sosialnya saja. Padahal, jarang-jarang kawan saya itu mau berkeluh kesah di media sosialnya. Karena dia sangat sadar, kalau media sosial itu bukan harus diisi jadi tempat untuk curahan hati berkeluh kesah. Tapi, sebaiknya ia diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bisa menambah pengetahuan, juga memberi semangat. Bertukar informasi, boleh juga kalau berdagang. Berusaha menjadi pejuang keluarga untuk meningkatkan ekonomi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan hanya berdagang kata-kata yang isinya puja-puji dari para pemuja. Buatlah bagaimana orang menjadi suka bukan karena dia dipuja-puji, tapi karena kita bersimpati kepadanya. Yang telah membawa gagasan-gagasan cemerlang itu, baru namanya kalian telah berdagang gagasan dan orang pun terkesan. Kalau yang sekarang, isinya hanya berdagang manusia. Ya, manusia-manusia yang kini mengaku-ngaku akan menjadi setengah dewa. Atau mungkin juga nanti setelah menang, bisa jadi setengah hantu. Hantu tipe apakah agaknya yang telah berani membengak kawan saya itu? Saya sebenarnya ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Mahmud. Mungkin sekedar bertanya, Mud, si pembengak itu hantu kelas jembalang tanah, hantu laut, setan gundul, ataupun tuyul? Karena saya berasumsi si pembengak Mahmud itu pastilah seorang laki-laki. Jadi tak mungkin hantu itu kuntilanak, nenek lampir, atau suster ngesot, misalnya. Tapi saya masih menahan diri untuk tidak menghubungi Mahmud. Karena saya tahu kalau Mahmud sudah membuat status seperti itu, maka itu pertanda dia sudah dalam keadaan pala kelas tinggi. Pala itu artinya kesal. Tapi kalau pemala itu artinya beda lagi. Bukan mengesalkan, tapi tukang peras. Ini harus saya jelaskan, karena takut ada yang tak paham. Biasanya, kata-kata seperti itu hanya dipakai oleh orang kalangan seperti kami ini. Saya dan Mahmud orang Melayu. Kalau bukan orang Melayu, biasanya mereka tak tahu. Aduh, timbul pula pertanyaan dalam benak saya. Si pembengak Mahmud itu orang Melayu atau bukan ya? Saya berdoa semoga bukanlah. Tapi apa bedanya bengak yang dibuat orang Melayu atau yang bukan Melayu? Jawaban ini dulu sebenarnya datang dari Mahmud juga. Sekali waktu, dulu dia pernah bilang kepada saya, kita ini sudah puas dibengak oleh banyak pihak. Mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dari mulai tenaga kerja asing sampai kita menjadi asing di negeri sendiri. Dari yang menjanjikan akan banyak investasi sampai kita yang tak berani mengaku kalau sudah masuk dalam lubang resesi. Orang kita hanya bisa mengangguk-angguk saja. Sudahlah dibengak, jangan pula kita jadi pembengak.
Apalagi membengak orang kampung sendiri, ucap Mahmud sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Bayangan saya seketika melompat jauh. Saya melihat hari ini kiri dan kanan kita ada banyak wajah para pembengak itu muncul kembali. Ada wajah baru yang datang tiba-tiba, ada juga wajah lama yang hanya berganti rupa. Ternyata banyak rupanya, tapi lebih banyak pula pura-puranya. Ada yang berjanji ingin mengabdi, padahal mereka berniat menjadikan kita hamba abadi. Ada yang berpindah tempat, konon ingin cepat melompat, agar pembangunan dan kesejahteraan lebih cepat didapat. Ada yang berlindung dengan kata lanjutkan, meskipun kita samar yang dilanjutkan itu kebahagiaan atau kesengsaraan. Menjadikan pemimpin yang dicintai itu bukanlah soal berapa lama menjabat dan berapa hebat bisa berpindah-pindah tempat, tapi seberapa lurus dia menanamkan niat membela umat. Saya ikuti terus komentar-komentar dari kawan-kawan lain yang ditulis di bawah status Mahmud. Ada yang prihatin, tapi ada juga yang berucap syukurin. Ada yang minta dia bersabar, ada juga yang menyuruh Mahmud merenung dan beriktibar. Tapi yang lebih banyak adalah yang bertanya, siapakah dia? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan menuduh si pembengak itu adalah orang yang tak tahu diri. Saya yakin, si pembengak itu bukanlah orang sembarangan. Pastilah dia adalah orang yang tingkat sosialnya jauh berada di atas Mahmud. Pertama, kemampuan pembualnya. Kedua, pengakuan kekayaannya. Ketiga, pegangan jabatannya. Keempat, nalurinya untuk menyusahkan orang. Dan yang kelima, mungkin ada obsesinya menjadi gembong mafia. Ya, seperti mafia yang ada di film-film itu. Misalnya, mafia pengendali peredaran obat terlarang, mafia pengatur masalah hukum, atau mungkin mafia pemasok limbah antah berantah. Hah? Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kalaulah ditanya tentang hal ihwal berbual, siapa yang bisa mengalahkan Mahmud sampai sekarang? Nah, kalau berdepan-depan dengan kekayaan, harus saya akui, Mahmud emang ada kelemahan. Mungkin karena hidupnya yang sederhana, kawan saya itu selalu melihat kalau semua orang kaya itu adalah orang baik. Dan karena kebaikan mereka itulah, maka mereka banyak rezekinya. Apalagi orang yang mempunyai jabatan. Misalnya dia adalah kepala daerah atau anggota dewan, mungkin juga ketua partai. Itu kan orang-orang pilihan yang telah mendapat amanah. Tak semua orang bisa mendapatkannya. Kalau bernaluri suka menyusahkan orang lain, Mahmud memang tak berdaya. Tak tega kawan saya berbuat seperti itu, atau berbuat seperti mereka yang mempunyai obsesi lain. Konon ingin menjadi mafia yang bisa mengatur dari atas hingga ke bawah. Kawan saya itu pasti menyerah. Dan karena itu semua, Mahmud kini menjadi korban yang diatur-aturnya. Mengatur Mahmud. Kemudian Mahmud dibengak tegak-tegak. Apa yang sebenarnya diharapkan dari seorang Mahmud dan apa yang sedang diurusnya? Kalau saja itu benar-benar terjadi, aduh, tak tega rasanya saya melihat nasib kawan saya itu. Akan saya doakan si pembengak itu cepat sadar. Janganlah hidup ini diisi hanya dengan suka membakar hati orang lain saja, agar situasi menjadi panas. Itu pekerjaan tukang sate. Kerjaannya terus-menerus mengipas-ngipas agar tetap menjadi panas. Atau mungkinkah orang yang membengak itu profesi sebenarnya adalah seorang penjual sate? Ah, kenapa harus sate? Mahmud tak begitu suka dengan sate. Ah, merepek. Jika sudah seperti ini, kadang saya mulai teringat dengan cara-cara Mahmud menghadapi orang lain itu yang kadang saya agak tak suka. Dia selalu menganggap orang lain itu semuanya baik. Dia anggap semua manusia itu sifatnya sama. Di zaman Eden seperti ini, apa mungkin orang seperti itu masih ada? Mungkin saja bukan hanya Mahmud yang telah menjadi korbannya, tapi ada yang lain juga bernasib sama. Itu seperti pernah diceritakan Mahmud. Dalam musim pilkada ini, ada orang yang sudah dijanjikan akan disponsori bila nanti dia ikut pilkada.
Mereka sudah bersumpah mati dan berjanji setia, bahkan bermatra yang dibubuhkan di atas surat cinta. Begitu dihubungi lagi, dia menghilang seperti hantu, tak nampak jejaknya dan tak tahu kemana rimbanya. Di telepon tak diangkat, di SMS tak dijawab, di WA hanya dibaca saja. Dan kata Mahmud lagi, ternyata bukan kepada orang itu saja korbannya, masih ada kepada yang lain lagi. Dia pernah berjanji, dan itu berarti lebih dari 2. Gila, itu psikopat namanya, bentak saya. Kawan saya Mahmud malah minta saya menarik ucapan itu. Tak baik awak cakap begitu. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan kalau dirinya hebat, karena selama ini dia hanya hebat di depan istrinya saja. Ya. Saya baru ingat ketika ada orang yang ditelepon tak diangkat, ditinggalkan pesan tidak menjawab. Biasanya telah terjadi beberapa kemungkinan. Siapa tahu dia sedang ditangkap polisi, karena polisi ingin mengetahui kemana saja jaringannya. Mungkin juga handphonenya sedang disita sang istrinya, dan istrinya itu sedang melakukan investigasi. Dan yang terakhir, handphone beserta powerbank yang terpasang hilang, entah terjatuh di mana. Karena itu masih terus saja handphonenya itu menyala. Ada satu lagi yang mungkin Mahmud lupa. Kalau saja yang dijanjikan oleh orang yang tak mengangkat handphone itu adalah uang. Misalnya dia hendak membayar hutang, dan saat itu uangnya lagi tak ada. Berarti selama ini dia hanya menjual bual saja. Dan itu berarti kita telah dibengak dengan tegak-tegak. Karena tak tahan dan merasa sebagai seorang kawan, akhirnya saya WA juga Mahmud. Siapa orang yang berani membengak awak tuh? Tanya saya dengan cepat, dan kawan saya itu menjawab. Itu yang kemarin saya ketemu dengannya. Kan awak ikut sama. Ketika kami berbincang berdua, awak duduk di meja lain. Tulis Mahmud dengan yakin. Cilaka, saya kenal orang itu. Dia memang seperti hantu, yang dulu pernah tak menganggap sedikit pun adat resam budaya Melayu. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi mengamuk.